Tapi dalam kehidupan ini nanti akan kita bahas satu-satu. Ada 7 fakta yang insya Allah akan menjadi satu gambaran kita, dan 7 fakta itu mudah-mudahan menjadi satu gambaran nyata, menjadi satu wawasan kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang paham bahwa ternyata ini yang harus saya hadapi. Sahabat dari Dinas Sosial, kami sampaikan sekali lagi apresiasi yang sangat tinggi yang insya Allah bergabung dengan kita, yang tidak bosan-bosannya terus belajar dan mengisi jiwa kita. Serta alhamdulillah kami bersama Bang Vito nih di studio yang sangat sibuk menyiapkan segala mitra yang dimuliakan Allah. Sebagaimana biasa, harapan kami mitra tetap senang dengan catatan-catatannya, senang dengan kajian-kajiannya, dan senang dengan apa yang insya Allah menjadi bahasan-bahasan yang tentunya up to date, ya, karena kita ini ingin selalu berkembang dan berkembang. Tidak ada hal yang menjadikan kita orang yang tertinggal atau left behind, itu tertinggal jauh di belakang, ya. Karena kita adalah orang-orang yang suka belajar, orang-orang yang senantiasa senang dengan pembelajaran-pembelajaran baru. Nah, sebagaimana biasa kita akan membahasnya nanti tuntas dulu dari 1 sampai ke 7. Kemudian setelah itu baru kita mengharapkan kawan-kawan, sahabat semua memberikan statement-statement positifnya, memberikan motivasinya, bertanya, atau mungkin saja menceritakan pengalaman-pengalamannya yang dialami pada saat ini. Dan ini penting karena apa? Insya Allah manfaat bagi orang lain. Yuk kita lihat satu persatu tentang fakta yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Ini agar kita lebih terbuka wawasan kita mengenai hal tersebut. Jadi ada fakta yang memang harus kita hadapi. Dan ini realita yang harus kita hadapi dan kemungkinan tidak bisa dihindari. Ada 7 hal, kita akan buka mulai satu persatu. Fakta apa sajakah yang ternyata harus kita hadapi? Kita lihat yang pertama. Wah, yang pertama ini bisa dilihat di layar. Mungkin di layar ya screen sahabat semua, Bapak Ibu yang kami muliakan. Screen mitra GIC yang saat ini bergabung. Ya, kita melihat yang pertama adalah semua hal berubah dan berakhir. Ini jadi catatan penting, bahwa kita harus sadar semua hal itu berubah dan juga berakhir. Jadi kayaknya tidak ada sesuatu yang langgeng terus-menerus begitu. Dan yang pasti ya perubahan itu sendiri. Jadi kalau orang mengatakan ternyata yang pasti adalah sebuah perubahan. Nah, kenapa kita harus paham bahwa ada perubahan dan ada akhir. Nah, inilah di mana saatnya kita berjuang keras untuk sebuah perubahan. Kemudian kita juga akan paham di mana kita ini akan berakhir. Oleh karena itu saya pernah mengatakan orang-orang yang mengambil komitmen, ada 3 komitmen besar yang memang dianut oleh semua kita barangkali. Kemudian saya akan katakan bahwa orang-orang yang mengambil komitmen yang pertama adalah komitmen material, itu tidak sadar bahwa endingnya akan berakhir. Komitmen material itu kan yang dituntut adalah yang penting saya dapat materi, maksudnya dengan cara apapun, Jadi tidak lagi ada batasan ini batil, ini hak, ini benar gitu ya. Jadi dengan cara apapun yang penting saya dapat. Tapi tidak sadar bahwa endingnya adalah sebuah kata-kata yang kita katakan berakhir. Endingnya berakhir. Endingnya akan menyengsarakan kita. Kita semua akan sengsara dengan ending. Oleh karena itu, ketika kita ini tuntutannya adalah komitmen material dan yang penting dapat dengan cara apapun, maka termasuk sangat merugi ketika harus mengakhiri gitu. Karena semua akan ditinggalkan. Dan kan ada di situ, betul kita berubah. Namun perubahannya justru tidak mengarah kepada hal yang positif.
perubahannya adalah perubahan yang justru lebih ke negatif. Karena apa? Cara-cara kita meraihnya pun dengan cara-cara yang negatif, ya, dengan cara-cara yang tidak elegan, dengan cara-cara yang tidak bagus. Itu bahkan barangkali saja mengatakan tidak syar'i kan gitu. Nah, endingnya akan kita tinggalkan. Sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, maka endingnya tentu akan bisa jadi menyengsarakan yang sangat kepada kita. Oleh karena itu mesti hati-hati ketika kita ini memahami 3 komitmen dasar atau 3 komitmen besar yang dianut. Yang kedua ada yang namanya emotional commitment. Yang dituju, yang ingin diraih adalah ketenaran. Yang penting saya tenar, saya terkenal dengan cara apapun. Gak peduli ini tadi saya katakan batil atau hak, ini bagus atau tidak. Saya hanya ingin bahwa saya ingin terkenal. Tapi endingnya, akhirnya atau berakhirnya juga sangat mengenaskan. Karena semuanya akan ditinggalkan. Jadi kalau di awal kita mendapatkannya, ingin perubahan dengan cara-cara, namun sayang endingnya adalah ending yang tidak baik. Kenapa? Karena meraihnya pun tidak baik. Dan kalau sudah seperti itu, lalu apa yang dibanggakan setelahnya? Ini kan jadi orang yang rugi gitu ya. Jadi orang yang rugi yang seperti ini. Dan yang ketiga adalah yang namanya spiritual commitment. Spiritual commitment itu yang dianut adalah ketika kita ingin sesuatu namun dengan cara-cara yang baik. Ya spiritual, ya high spiritual atau spiritual yang tinggi. Apapun yang kita lakukan itu karena berpasrah padanya. Dan insya Allah ingin ridhonya saja. Jadi langkahnya pun pasti akan langkah yang baik. Langkah yang diridhoi. Langkah yang menjadikan kita orang besar sebenarnya. Dan endingnya akan membahagiakan sekali. Sekalipun mungkin prosesnya betul. Dalam proses itu banyak sekali hal-hal yang kita katakan mungkin ya tidak menyenangkan. Atau kita katakan bahwa dalam proses itu penuh dengan lika-liku perjuangan. Nah, ini yang pertama, bahwa apa yang kita sebut dengan semua hal berubah dan berakhir, maka menjadi catatan kita betul harus berubah. Namun dengan catatan tadi yang terakhir, secara spiritual kita harus tinggi. Gitu. Jadi artinya bisa membedakan ini baik, ini tidak. Bisa membedakan ini loh, ini batil, ini tidak. Dan pada akhirnya endingnya adalah ending yang sangat membahagiakan. Siapapun ingin, bahkan doa kita mengatakan hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Jadi ya baik di dunianya, baik di akhiratnya. Menurutnya kan seperti itu. Konsep ini adalah konsep dasar yang membawa kita kepada spiritual commitment. Ini yang pertama. Jadi sekali lagi saya katakan, semua hal berubah dan semua hal berakhir. Dan itu menjadi catatan baik agar kita tidak terpelosok, sehingga kita tidak menjadi orang yang ingin terus dan terus berubah namun tidak berpikir akhirnya kayak apa. Oleh karena itu Stephen Covey mengatakan always think the end in mind. Selalu berpikir endingnya kayak apa. Dan kita sudah diajarkan supaya endingnya adalah selamat. Akhiratnya pun akan selamat. Ya, selamat atau tadi hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan lihat yang kedua dari 7 hal yang memang harus kita hadapi, yang tidak mungkin kita hindari. Nah, yang kedua adalah hidup tidak selalu adil. Betul bahwa intuisi kita itu mengajarkan, menginginkan keadilan. Namun kenyataannya bisa jadi ternyata tidak selamanya kita mendapat keadilan. Sehingga ada yang namanya hidup tidak selalu adil. Bagi yang paham dan yang saat ini belajar, maka ketika terjadi ketidakadilan kepada diri kita, ketika terjadi ketidakadilan, kita waspada, kemudian kita akan mengerti, kita akan paham. Oh, inilah kenyataan hidup. Kalau ini terjadi pada diri saya, maka saya akan siap. Jadi lebih siap dibandingkan orang yang tidak memahaminya. Biasanya yang tidak memahaminya ketika mendapatkan itu akan stres, akan depresi, bahkan akan bisa jadi menjadikan breakdown atau masalah banget lah gitu. Tapi bagi yang sudah pernah belajar, kemudian kita bisa
mengatakan bahwa oh iya ternyata dalam kehidupan kita memang ada yang namanya ketidakadilan. Jadi hidup tidak selalu adil. Itu terjadi pada diri kita. Terjadi pada siapapun. Hidup tidak selalu adil. Dan hebatnya ini ketika ini harus kita lakukan atau harus kita temui, maka mestinya kita tidak lagi menjadi orang yang depresi gitu. Tapi justru ada pembelajaran baik di dalamnya. Kalau ini ternyata tidak enak kita temui yang seperti ini, lalu mengapa kita berbuat ya, atau mendolimi orang lain? Kan tidak, sama sekali harus tidak seperti itu. Oleh karena itu pernah saya sharekan bahwa perbuatan jahat dibalas dengan kebaikan itu ya sangat mulia sekali. Sangat berbeda dengan perbuatan baik dibalas dengan kejahatan, kan jadi zalim. Nah ini ketidakadilan akhirnya kan di situ. Namun kalau kita kemudian paham betul, maka yang ada adalah perbuatan yang tidak baik akan kita balas dengan kebaikan. Sehingga kita akan mulia. Nah, pentingnya kita menghadapi hal ini, pentingnya kita belajar hal ini, ketika kita mendapatkannya maka akan ya santai-santai saja. Karena kita paham bahwa kehidupan memang seperti itu. Ada yang mesti kita hadapi, bahwa hidup itu tidak selalu adil. Jadi menuntut keadilan yang sebenar-benarnya itu kayaknya sangat sulit sekali. Ini karena bermasyarakat, ada yang bermasyarakat itu kan ada yang baik, ada yang sedang, ada yang tidak baik. Tapi justru hikmah mengatakan, saya sangat setuju sekali dengan hikmah ini. Dalam sekelompok orang-orang jahat masih ada orang baik. Kan luar biasa ini. Dan dalam sekelompok orang-orang baik masih ada yang jahat. Ini keseimbangan saya kira. Bagaikan apa ya, dua sisi mata uang. Ada yang baik, ada yang jahat. Jadi saya ulangi lagi. Dalam sekelompok orang-orang jahat masih ada yang baik. Dan dalam sekelompok orang-orang baik masih ada yang jahat. Gitu. Jadi inilah kehidupan. Maka ketika kita menuntut keadilan pada diri kita, 100% kayaknya sih tidak mungkin sekali. Nah, hidup tidak selalu adil lah. Ketika kita belajar ini, maka kita sudah siap ketika ketidakadilan datang kepada kita. Namun kita tetap ingin jadi mulia. Hikmahnya tadi mengatakan perbuatan sejelek apapun akan kita balas dengan kebaikan. Itu menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang mulia. Dibandingkan tadi di awal, perbuatan baik tapi dibalas kejelekan, kan jadi zalim. Atau perbuatan jahat dibalas jahat, itu kan jadi dendam mestinya. Di mana kita menemukan kebaikannya kalau seperti itu? Nah, untuk memahami bahwa hidup tidak selalu adil, ini ketika kita mengatakan, ketika kita kemudian hari ini bisa mengcounter bahwa ternyata saya akan menjadi orang yang senantiasa membalas baik sekalipun perbuatannya tidak baik terhadap kita. Jadi perbuatan tidak baik dibalas kebaikan, itulah kemuliaan. Jadi tidak sebaliknya. Bukan sebaliknya perbuatan mulia dibalas dengan kejahatan. Namun kita berpikir dan kita open mind saat ini, kita akan menjadi orang yang seperti itu. Hingga kita paham bahwa ternyata hidup tidak selalu adil. Namun kita tetap, intuisi kita tetap kita pertahankan bahwa saya akan berbuat sebaik-baiknya terhadap apapun dan siapapun yang berbuat zalim, yang berbuat tidak baik terhadap kita. Ini hal yang kedua. Jadi hidup tidak selalu adil. Lihat lagi yang ketiga. Ini menarik mitra dan sahabat semua. Dari dinas sosial yang terlihat baru PSTW BM2. Semoga yang lain mungkin nggak lihat di layar, namun tetap optimis, tetap semangat, mengikuti terus ya, tiap Selasa. Salam takdim juga untuk Pak Ahmad Johandi dari Jakarta Islamic Center atau Pusat Pekajian Islamic Center Jakarta. Yang ketiga kita lihat, penderitaan adalah bagian dari hidup. Nah, ini juga bisa jadi kita mendapatkan yang seperti ini. Penderitaan ini bagian dari hidup. Kalau kita paham bahwa penderitaan bagian dari hidup, maka di dalamnya ada pembelajaran yang sangat. Ya, mestinya kita akan tegar setelah kita menderita. Kita akan menjadi luar biasa setelah kita menderita. Rasanya kayak apa sih orang menderita itu? Rasanya kan gak enak ya. Kemudian kita akan menjadi kuat ternyata. Jadi sisi positifnya,
ketika kita mengatakan bahwa penderitaan adalah bagian dari hidup. Jadi tidak kemudian kita terpuruk, tidak kemudian kita menjadi orang yang sedih berkepanjangan gitu. Karena kita paham bahwa penderitaan itu bagian dari hidup. Karena tadi saya katakan, di hikmah mengatakan bahwa di sekelompok orang jahat masih ada orang baik. Di sekelompok orang baik masih ada orang jahat. Itu kan keseimbangan. Maka ketika kita hari ini mendapatkan yang namanya penderitaan, tinggal tunggu waktunya kita akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi sebenarnya sangat balance lah kehidupan ini. Sangat menyenangkan sekali kalau kita paham. Jadi tidak kemudian penderitaan kita bawa ke sedih yang berkepanjangan atau derita yang berkepanjangan. Sekalipun banyak sekali lagu-lagu dangdut yang mengatakan seperti itu. Nah, ini jangan tiru bahwa pada saatnya kita akan bangkit, akan menjadi orang yang tegar, menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang paling bahagia. Itu karena diawali dari sebuah penderitaan. Bahkan hikmah mengatakan, wahai saudaraku, belajarlah dari orang-orang yang saat ini mengalami kerugian besar. Saat ini mengalami kegagalan. Jadi suruh belajarnya seperti itu. Jadi bukan orang yang sukses. Lah, kok kesana arahnya ya? Agar kita paling tidak bisa jaga-jaga kalau terjadi pada hal yang sama. Ini kalau kita belajar dari banyak sekali hikmah, dari kata-kata bijak, dari orang bijak, dari pebijak, dari motivator-motivator yang baik, maka yang terjadi ialah jiwa kita ini menjadi jiwa yang betul-betul bahagia. Nah, kalau kita bahagia, tentu imun kita akan sangat kuat. Kalau imun kita kuat, kita akan jadi sehat. Kita fagocitnya, darah putihnya kuat sekali ya. Semua penyakit akan bisa kita anulir kan, bisa dilawan dengan karena kita imunnya kuat gitu. Nah, ini saat ini adalah penting bagi kita mendapatkan imun yang kuat. Nah, ini sahabat semua, sahabat insya Allah yang saat ini bergabung, juga mitra GIC yang saat ini bergabung, kita paham saat ini bahwa penderitaan adalah adalah bagian dari hidup. Namun kemudian kita belajar positifnya dari penderitaan itu. Jadi tidak kemudian kita terpuruk menjadi orang yang menderita berkepanjangan, namun justru sebaliknya dari penderitaan itulah kita akan bangkit menjadi orang yang paling kuat, yang paling bahagia, yang paling senang, dan semua akan bisa kita halau yang namanya kesedihan-kesedihan, kegagalan-kegagalan. Wah, kita akan menjadi atau memiliki atau tumbuh menjadi orang yang berjiwa besar, berpikir besar. Ini karena penderitaan. Jadi kalau kita mulai hidup dari katakanlah keterpurukan, sebenarnya keberuntungan yang sangat besar. Jadi bukan hal yang menjadikan kita terpuruk selamanya, karena tadi bahwa hidup ini pasti berubah, dan yang pasti itu adalah sebuah perubahan. Kita ingin berubah tapi endingnya ending yang membahagiakan. Ini yang ketiga. Lah kita lihat lagi yang keempat, masih ada 3 lagi ke depan karena ada 7 hal. Yang keempat kita lihat, wow, banyak hal yang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Jadi banyak hal yang memang betul tidak berjalan sesuai dengan rencana. Kenapa demikian? Nah, ini gambaran nyata. Mungkin Bapak Ibu, sahabat semua juga mengalami. Ketika kecil punya impian, punya cita-cita ini. Seiring waktu ketika kita mungkin setelah SD SMP berubah. Setelah SMA berubah. Setelah kita kuliah berubah. Bahkan ketika kehidupan yang nyata seperti ini justru jauh melenceng gitu ya. Karena banyak sekali atau banyak hal yang tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Banyak sekali. Oleh karena itu kemudian di buku Stephen Covey 7 hal yang biasa kita lakukan, yang paling unggul kita lakukan, itu kalau kita pegang seperti itu, maka bisa jadi akan mencapai apa yang kita inginkan. Bahkan di sana ada istilah first thing first, yang memang dahulu ya dahulukan. Itu, yang memang utama ya utamakan. First thing first. Kemudian di sana juga terakhirnya ada sharpen the saw. Belajar dan belajar terus terhadap apa yang kita inginkan. Terkadang kita ini punya impian, punya cita-cita namun tidak disemai. Kita biarkan saja, kita tidak bangun jalannya. Ya tentu tidak sesuai dengan rencana. Kalau kita punya rencana ya kita harus menyemainya. Kalau kita punya rencana kita harus betul-betul
terus membangun jalannya agar rencana kita ini sampai digolkan oleh kita. Nah, kenapa kemudian terjadi banyak sekali hal yang tidak selalu berjalan sesuai rencana? Karena tadi ketika kita punya rencana kemudian kita justru tidak menyemainya, tidak membangun jalannya, tidak ingin melewati dengan baik gitu. Ya, pada akhirnya melenceng. Yang seharusnya kita mencapai A, bisa jadi B atau C atau D yang kita ambil gitu. Ini tidak sesuai dengan rencana kita kan gitu ya. Nah, kemudian apa setelah itu? Biasanya kita mengatakan, wah, ini sudah takdir. Biasanya seperti itu. Padahal ada takdir yang memang kita harus terlibat. Jadi kalau sudah usaha maksimal, kemudian terjadinya seperti itu, insya Allah karena takdir gitu. Tapi kalau kemudian kita tidak berusaha maksimal, ya bisa jadi itu adalah sebuah kebetulan. Nah, dan aneh memang kita ini kadang-kadang aneh sekali. Atau mungkin karena saking pinternya kita, saking pandainya kita, ketika kita punya rencananya sudah matang, namun dalam perjalanannya kok kita mudah sekali menyeleweng gitu. Dalam perjalanannya kita mudah sekali beralih. Ya. Ini yang orang mengatakan yang semestinya kita bisa meraih sesuatu yang luar biasa jadi tidak luar biasa. Jadi kalau bahasanya orang-orang yang hebat ini, saudaraku milikilah satu hal saja, tetapi coba fokus terhadap hal itu. Nah, kalau kita ini kan kebanyakan kita bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Tapi sedikit-sedikit, tidak banyak. Tapi kalau satu saja, tapi luar biasa, itu justru lebih hebat. Jadi kita itu inginnya ya itu satu aja, tapi luar biasa. Satu saja, tapi terus dilatih. Nah, bahkan Bruce Lee mengatakan, saya tidak takut dengan orang yang punya 1000 jurus, namun latihannya 1-2 kali. Justru saya takut sekali dengan orang yang punya 1 jurus, tapi latihannya 1000 kali. Nah, ini memang kekuatan ada di situ. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang luar biasa, maka pilihlah satu. Katakanlah satu passion kita, kesukaan kita, hobi kita, kemudian kita kembangkan. Kita latih sampai ribu-ribu kali. Maka hasilnya akan sangat luar biasa sekali. Dibandingkan kita bisa ini, namun sedikit-sedikit gitu. Bisa banyak tapi sedikit tadinya kan. Nah, bisa sedikit tapi jadi banyak. Nah, ini yang mestinya terus kita geladi seperti itu. Yang mestinya terus kita latih seperti itu. Sehingga kita tidak akan menjadi orang yang tidak bisa menggolkan sesuatu karena banyaknya tadi. Dan terkadang ya kita juga sudah terlalu dimanjakan dengan kata-kata sukses itu. Ke depan saya sukses. Kalau orang bicara ke depan sukses ini sangat luar biasa berat karena prediksi ke depan kan masih jauh dari kita. Mestinya kalau mengatakan saya sukses ya sekarang. Sekarang saya sukses gitu. Jadi artinya apa? Bahwa apa yang kita miliki saat ini adalah hasil rekayasa yang kita kerjakan di masa lalu. Apapun yang akan kita hasilkan masa depan adalah sekarang ini kita kerjakan. Jadi bukan ke depan saya akan luar biasa. Ke depan ya nanti gak bisa seperti itu. Sampai waktunya akan mengatakan begitu lagi. Jadi gak sampai-sampai. Maka mestinya sukses itu ya sekarang. Saat ini. Jadi orang mengatakan kalau Anda ingin putih giginya sikat sekarang gitu. Bukan besok. Bukan minggu depan. Bukan bulan depan gitu ya. Tidak ada. Jadi saat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, coba mindset kita rubah. Kalau kita mengatakan sukses, kita ingin sukses besar ya saat ini. Jadi bukan ke depan, bukan masa depan. Sekalipun ada istilah yang sangat luar biasa. Masa depan saya tidak sama dengan masa sekarang. Artinya betul kalau saat ini yang kita dapatkan seperti ini, kemudian kita tambahkan, maka masa depan akan lebih baik dibandingkan saat ini. Yang keliru adalah ketika kita mengatakan ke depan saya akan lebih baik. Ke depan akan lebih baik lah. Kalau ke depan akan lebih baik kemudian tidak dikejar saat ini, tidak dikerjakan saat ini ya, kita sampai kapanpun ya tidak akan pernah menjadi hebat, menjadi baik. Kenapa? Ya ke depan gitu. Nanti setelah sampai ya seperti itu lagi. Jadi sekali lagi bahwa mindset kita mengatakan sukses adalah sekarang. Mindset kita mengatakan bahwa saya harus menjadi orang yang bisa menggolkan sesuatu adalah sekarang. Action now, kan gitu. Jadi action sekarang saja. Ini yang keempat. Mari kita lihat yang kelima. Masih ada 2 lagi ke depan. Ya, yang kelima adalah tidak semua orang selalu mencintai dan setia. Ini juga terjadi. Maka itu kalau kita punya
ide, punya gagasan, punya mimpi, kita ceritakan kepada orang-orang yang mendukung kita. Karena tidak semua orang akan mendukung. Tidak semua orang akan setia dengan kita. Tidak semua orang akan selalu mencintai kita. Memang luar biasa. Bahkan banyak sekali di lingkungan kita, kalau kita bandingkan orang yang mendukung dengan orang yang tidak mendukung, itu banyak yang tidak mendukungnya dibandingkan orang yang mendukung. Kan hebat. Kenapa? Karena ada istilah yang memang luar biasa. Sedih melihat orang sukses, senang melihat orang gagal gitu. Itu ada istilah seperti itu. Jadi sedih melihat orang sukses, tapi senang kalau melihat orang gagal. Itu ada istilah seperti itu. Nah, maka boleh kita menceritakan kepada orang-orang yang mendukungnya. Dan bisa jadi orang terdekat kita pun tidak mendukung apa yang kita inginkan. Karena betul-betul kita ini unik. Cara berpikirnya pun unik gitu. Nah, orang hebat adalah orang yang bisa menyatukan dari berbagai orang hebat, dari berbagai ilmu menjadi satu, kemudian satu visi, satu misi, satu tujuan. Itu orang hebat sebenarnya. Karena bisa menyatukan, mengarahkan gitu. Atau orang bilang itu mengarahkan satu pikiran, satu visi, mengarahkan satu jalan untuk bersama-sama. Kan hebat banget itu. Nah, ini adalah mindset seperti ini yang terkadang kita tidak berpikir jauh. Padahal kita penting sekali berpikir jauh terhadap itu. Agar lingkungan kita pun mendukung. Atau ada istilah mestakum. Semesta mendukung. Kalau semuanya sudah mendukung, maka apapun akan mudah kita raih. Nah, ini kita paham bahwa tidak semua orang selalu mencintai dan setia. Bahkan mungkin partner kerja kita pun seperti itu. Karena luar biasanya, ini mungkin kita rasakan. Pertemanan, persahabatan yang dibangun begitu lama, bisa bertahun-tahun kita membangun persahabatan itu, bisa rusak hanya karena sesuatu dalam hitungan menit. Dalam hitungan menit saja bisa rusak, kan tidak imbang banget. Membangunnya bertahun-tahun, rusaknya hanya dalam hitungan menit. Dan bahkan bisa jadi hanya satu kata bisa menjadi rusak yang luar biasa. Ini memang tidak fair kalau kita lihat seperti itu. Oleh karena itu, bagi orang yang paham bahwa tidak semua orang setia, tidak semua orang mencintai kita atau selalu mencintai, maka kita akhirnya paham. Kita akhirnya mengerti dan kita akhirnya berjaga-jaga. Nah, ini pentingnya di mana kita ini belajar. Dan ini adalah fakta yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Ini realita yang tidak bisa kita hindari. Karena kenyataannya seperti itu. Dan itu nyata betul. Orang yang saya anggap betul-betul mendukung pun terkadang tidak mendukung sama sekali. Orang yang kita anggap bahwa dia adalah orang baik, ternyata bisa jadi dalam hitungan menit saya katakan tadi, berubah menjadi galak luar biasa. Ini terjadi dan ini mestinya kita paham betul dan kita harus tahu, oh iya, ternyata tidak semua orang selalu mencintai dan tidak semua orang selalu setia. Mungkin ada batas-batas tertentu. Nah, kalau kita memahami itu, maka yang terbaik adalah kita yang waspada. Kita yang kemudian menjadi orang yang barangkali saja lebih andap asor istilahnya. Lebih katakanlah ya tidak mau mengguruinya. Ya, lebih mengerti diri gitu. Atau pada akhirnya akan lebih hormat kepada yang lain. Dan kalau ini yang terjadi, maka niscaya kita akan selamat. Niscaya kita akan langgeng dalam persahabatannya. Kan luar biasa. Tapi kalau kita paham bahwa tidak semua orang tuh selalu setia, selalu mencintai, maka ketika terjadi hal-hal yang seperti itu, ya, kemudian berbalik, kalau ada istilah pagar makan tanaman begitu, itu maka kita sudah siap, kita sudah paham bahwa inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Ini kenyataan hidup yang harus tidak bisa kita hindari, yang seperti ini. Nah, ini yang kelima. Kita yang keenam, sahabat, yang keenam. Jadi fakta-fakta yang harus kita hadapi. Yang keenam adalah gagal atau berhasil pilihan kita. Sangat betul sekali. Bahagia, sedih, pilihan kita. Sukses besar,
gagal besar juga pilihan kita. Karena sungguh bahwa kitalah yang menentukan segalanya. Kitalah yang menentukan menjadi A, menjadi P, menjadi C. Kalau hari ini sekalipun mungkin saya dalam keterpurukan, saya mengatakan saya bahagia, ya bahagia. Toh kita sudah diajarkan bahwa kita adalah apa yang kita pikirkan. We are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Sungguh bahwa apa yang kita pikirkan ini jadi kenyataan dan jadi. Oleh karena itu mestinya ini yang kita bangun adalah positifnya. Yang kita bangun adalah pembelajarannya. Yang kita bangun adalah hikmah di dalam sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita. Kalau semuanya diambil atau ditarik ulur seperti itu, maka yang terjadi adalah yang positif. Oleh karena itu dalam hukum law of interaction atau hukum tarik-menarik, ya, law of attraction, hukum tarik-menarik, kalau yang kita tarik positif, maka hasilnya positif. Namun kalau yang kita tarik negatif, hasilnya juga negatif. Nah, dalam interaksi, the law of interaction atau hukum interaksi itu, mestinya kita mengambil law of attraction-nya yang positif. Jadi dengan siapapun kita positif. Positive thinking, tidak ada lagi negatif. Sekalipun tadi saya katakan orang ini kok perbuatannya tidak baik sekali sama saya gitu. Tapi karena kita punya prinsip bahwa saya tetap ingin mulia, maka tetap dibalas kebaikan. Jadi keburukan, apapun keburukannya, kita tetap akan balas kebaikan. Karena kita paham bahwa saya harus menarik yang baik. Gitu. Law of attraction-nya adalah yang baik. Jadi tidak ada hal lagi negatif. Dan tentunya keuntungan luar biasa kalau kita ini ternyata menariknya yang positif. Dan orang-orang yang senantiasa berpikir positif, berbuat positif, dalam segala halnya positif, termasuk hati-hati dalam makannya, hati-hati dalam mendapatkan maisyahnya, itu yang terjadi adalah kebahagiaan yang hakiki. Hampir tidak pernah merasakan sesuatu yang beban yang sangat. Tapi yang ada adalah syukur dan syukur dan syukur. Karena apa? Kita memahami betul bahwa apa yang kita alami saat ini atau apa yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Di dalamnya penuh dengan pembelajaran. Nah, ini pentingnya kita terus belajar. Sungguh kalau kita tidak pernah belajar atau tidak pernah mengalami yang seperti ini, maka yang terjadi adalah barangkali saja kita termasuk orang yang terkurung, termasuk orang yang terblok mentalnya, atau mental block tadi ya. Kalau orang sudah seperti itu kan yang ada mengkerut terus ya. Jadi tidak cerdas. Tapi kalau orang yang positive thinking, yang smile, yang tersenyum, yang selalu mengedepankan positifnya tadi, maka kecerdasannya timbul. Dan semua akan bisa terlihat di situ. Nah, ini pentingnya kita menjadi orang yang memang harus positif. Kita arahkan segalanya ke dalam positif itu. Bukan hanya kata-kata kita, tapi pikiran kita termasuk, gerakan kita termasuk, perbuatan kita termasuk, dan kita selalu mengarahkan organ tubuh kita ini ke dalam hal yang positif. Tidak ada ruginya sama sekali. Bahkan keuntungan-keuntungan yang barangkali saja tak terduga oleh kita. Bawah sadar kita yang memberitahu bahwa ada keuntungan-keuntungan yang datang yang tanpa disadarinya. Karena bawah sadar kita yang akan memberikan warning kepada kita. Ini, kalau nanti kita membedah satu fungsi otak kiri, otak kanan, otak bawah sadar, maka kita akan lebih tahu lagi, akan lebih memahami lagi. Karena apa? Betapa dahsyatnya kapasitas otak kita, sehingga kita harus paham atas keseimbangan penggunaan otak kanan, kiri, dan bawah sadar. Karena mereka ketiga-tiganya itu punya fungsi yang berbeda dan ketiganya itu erat kaitannya, selalu berkaitan. Kalau kita hanya menggunakan kiri saja juga akan masalah. Atau mungkin kalau kanan saja ya sekalipun lebih baik, tapi bisa jadi mentok juga. Makanya tiga-tiganya akan kita seimbangkan dan kita akan menjadi orang yang betul-betul menggunakan ketiga hal tersebut. Jadi ada otak kiri, otak kanan, dan otak yang ada di bawah sadar kita. Jadi ini sungguh menjadi realita yang cukup indah kalau kita memahami yang seperti itu. Atau boleh Bapak Ibu sahabat googling ya, tentang otak kiri, otak kanan, tentang otak bawah sadar kita. Nah, ini hal yang keenam adalah gagal atau
berhasil adalah pilihan kita. Sungguh bahwa tidak ada orang lain yang bisa menjadikan kita seperti ini. Kita bisa seperti ini ya karena kita sendiri. Kita menjadi A ya karena kita menjadi B ya karena kita. Jadi janganlah kemudian kita menyalahkan lingkungan kita. Janganlah kemudian kita aduh gara-gara. Nggak ada seperti itu, karena sungguh bahwa ini adalah sebuah pilihan yang kita pilih. Dan saat ini kita menjadi ini adalah pilihan kita saat lalu. Saat ke depan kita menjadi mungkin berbeda dengan saat ini adalah pilihan sekarang. Pilihan sekarang yang membedakan kita ke depannya gitu. Jadi kalau sekali lagi kalau kita ingin sukses saat ini, bukan saat yang akan datang. Saat ini kita sukses, saat ini kita raih, saat ini kita action. Dan yang ketujuh, nah ini yang ketujuh, kita lihat lagi ya, yang terakhir, wow, kita adalah aktor kehidupan. Ini ada kaitannya dengan tadi gagal atau sukses adalah pilihan. Kita aktornya. Jadi jangan sekali-kali kemudian mencari kambing hitam, orang bilang gitu, atau mencari kutu busuknya kan gitu ya, mencari masalahnya gitu. Padahal semua ada dalam diri kita. Kita bisa menjadi seperti ini ya karena kita. Kegagalan yang kita hadapi dalam sebuah usaha ya karena kita. Bukan karena yang lain. Karena kalau kita lihatnya ke sana, kalau kita mencari ke sana ya nggak ketemu-ketemu. Sampai kapanpun ketemuannya berbeda banget. Tapi kalau melihatnya ke dalam, pasti yang ketemu. Maka kan ada, bandingkanlah Anda dengan diri Anda sendiri. Bandingkanlah saya dengan diri saya, jadi bukan dengan orang lain. Sekalipun kita perlu melihat orang lain sebagai komparasinya. Tapi ternyata bandingkan dengan diri kita ini akan lebih efektif dan lebih baik. Cara membandingkannya ya, bagaimana kinerja saya hari ini dan kemarin. Bagaimana kinerja saya hari esok. Apa yang kita gapai hari ini dibandingkan hari kemarin atau hari selanjutnya. Ya sekalipun kita tidak yakin apakah besok masih ada, tapi kita optimis dan kita berdoa bahwa ada harapan hari esok masih ada gitu. Oleh karena itu kalau membandingkannya dengan diri kita, membandingkannya dengan diri sendiri, maka tidak ada sesuatu yang tidak kelihatan. Yang ada kelihatan. Sayangnya orang kita ini terkadang kan tertutup dengan itu. Jadi rasanya kalau menceritakan hal yang aibnya kayaknya jarang gitu. Aibnya sendiri loh nih. Contoh kejelekan saya ini, saya kalau udah jam 12 males kerja rasanya. Sehingga targetnya nggak capek-capek kan gitu. Umpamanya seperti itu. Yang ada kan kalau kita cerita ya yang keberhasilannya. Padahal perlu sekali-kali kita juga menceritakan kegagalannya kepada orang lain atau kepada orang yang saya katakan tadi mendukung kesuksesan kita tentu. Jadi bukan kepada orang yang seenak-enaknya atau orang yang tidak mendukungnya. Dan ya mesti hati-hati juga karena tadi dikatakan di atas tidak semua orang ternyata mencintai dan juga setia. Bisa jadi orang bilang sih ada istilah lagi yang hebat lagi, musuh dalam selimut katanya gitu ya. Ini juga bisa jadi seperti itu ya. Kelihatannya bagus sekali ternyata menikam dari belakang gitu. Nah ini sebenarnya sangat indah kalau kita bisa melihat yang seperti itu. Dan kalau kita bisa belajar jauh lebih atau kita belajar dari orang-orang yang memang punya pengalaman terhadap kehidupan yang lebih baik, belajar dari buku-buku, belajar dari googling, belajar dari kenyataan yang ada, wah sebenarnya sangat indah dan menyenangkan. Tidak ada hal yang pada akhirnya buruk. Dan mungkin saja akhirnya akan menjadi orang yang secara individu itu sangat mandiri. Sangat mandiri sekali. Secara individu ya. Dan karena apa? Dia tidak lagi bergelantung dengan orang lain, tidak tergantung orang lain. Sekalipun kita betul bahwa dalam kehidupan bersosial itu ya kita perlu orang lain. Dan angka 1 itu sangat berat untuk menjadi orang yang sukses. Jadi butuh orang lain. Tapi artinya ya kita akan menjadi orang yang betul-betul di situ mewaspadai diri, mewaspadai segala tindakannya dan mewaspadai segalanya. Karena sungguh bahwa di dalam hal ini, di dalam memahami kita adalah aktor dari kehidupan ini, ya kita adalah kita. I am what I am, you are what you are. Saya, Anda ya Anda. Inilah cara saya kan gitu. Inilah saya. Dengan seperti ini saya kan. Jadi nggak bisa kemudian mengatakan pada orang lain, aduh kamu kok begitu amat, aduh kamu kok seperti itu. Nggak bisa. Karena sungguh bahwa kita berbeda. Dan mestinya kita terus mempertahankan perbedaan itu. Jadi kalau kita sama kan kayaknya tidak asik gitu. Tapi kalau kita berbeda, pasti asik di situ. Kita beda dalam segala halnya. Dan saya kata tadi, I am what I am, you are what you are.
Jadi jangan lagi sekali lagi kita menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan kita, menyalahkan orang terdekat kita. Kalau terjadi sesuatu pada diri kita, yang terjadi adalah saya aktornya, sayalah orang yang paling bertanggung jawab atas segalanya. Maka istilah ambil tanggung jawab 100% itu penting sekali. Jadi ambil tanggung jawabnya 100%. Kalau ini tanggung jawab saya kerjakan 100%. Kalau ini betul-betul yang harus saya kerjakan, ya saya kerjakan. Jadi tidak kemudian mengalihkan gitu. Karena inilah sesungguhnya kehidupan yang indah dan kehidupan yang nyata. Dalam belajar kita menghadapi fakta-fakta yang harus kita hadapi. Tidak bisa kita hindari. Ya. Saya itu kan nggak mungkin saya jadi Anda kan, atau saya jadi orang lain itu nggak bisa. Jadi saya jadi diri saya gitu. Kalau toh kita meniru ya bisa meniru. Artinya ada imitasi di sana. Tapi ya sesungguhnya bahwa saya lah saya. Anda ya Anda gitu. Mereka ya mereka gitu ya. Jadi saat ini kita berpikir bahwa saya ini aktornya, saya adalah segalanya, saya adalah penentu, dan saya ini ya saya gitu. Bukan saya, jangan sekali-kali memimpikan saya menjadi orang lain gitu. Nanti akan masalah. Itulah 7 hal yang baik sekali untuk kita yang kita hadapi, atau satu given ya, pemberian itu merupakan anugerah yang diberikan Allah pada kita yang memang harus kita hadapi. Dan nyatanya memang demikian. Nyatanya memang seperti itu. Dan kalau kita mau belajar darinya, maka kita akan menjadi orang yang bijak. Kalau kita mau belajar dari segala yang terjadi tadi, atau 7 hal tadi, maka kita akan menjadi orang yang insya Allah orang yang cerdas jadinya. Jadi orang yang positif, jadi orang yang mandiri, jadi orang yang betul-betul seimbang dalam menggunakan otak kiri, otak kanan maupun otak bawah sadarnya. Nah, ini pentingnya kita belajar banyak tentang kehidupan dari hal-hal atau fakta-fakta yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Kalau ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu sekalian, atau ada statement-statement dari PSTW BM2, terima kasih sudah bergabung dengan kita. Mudah-mudahan ada manfaat dari pembicaraan yang sangat singkat ini. Kita masih ada 10 menit ke depan. Bapak Ibu atau mitra boleh meluangkan waktunya untuk memberikan statement-statementnya, atau mungkin memberikan nasihat-nasihat baiknya, motivasi-motivasinya, karena ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Apalagi saat ini sangat pandemi yang orang mengatakan sedang keadaan yang tidak baik. Silakan. Seandainya ada, ya Bu, silakan. Halo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Iya betul. Jadi kita ambil hikmah dari sebuah penderitaan itu. Ketika kita mengalami penderitaan, sebenarnya dari situ kita belajar banyak tentang bagaimana kita bisa menciptakan kebahagiaan. Dengan orang yang menderita rasanya kayak apa. Tapi jangan kemudian penderitaan ini dijadikan derita yang lama gitu, yang terus menerus. Justru dari sebuah penderitaan itu kita akan bangkit yang luar biasa. Justru dari anugerah penderitaan yang kita alami, kita akan menjadi orang yang paling kuat dalam menghadapi segala sesuatu, termasuk mungkin keterpurukan yang kita hadapi. Maka Bu Cici ya, dari PSPM 2 ini, mestinya kita paham betul bahwa ternyata penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Semestinya tidak ada orang yang kemudian kalau menderita itu lalu cerita, aduh saya ini sedang terpuruk, saya ini sedang sakit sekali, saya ini kok selamanya seperti. Sebenarnya tidak ada seperti itu. Karena apa? Di dalam sebuah penderitaan itu ada sebongkah berlian yang sangat hebat yang harus kita buka. Contohnya dari penderitaan itu kita akan menjadi bangkit. Dari penderitaan itu kita akan menjadi kuat. Kita akan menjadi tegar, kita akan memahami bahwa menderita ternyata kan gak enak. Dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang menderitakan orang lain. Nah ini salah satunya Bu. Ya, jadi kita menjadi orang yang betul-betul memahami diri dan empatinya sangat tinggi. Dengan seperti itu. Maka tadi saya mengatakan, hikmah mengatakan belajarlah dari orang yang gagal. Bukan belajar dari orang yang sudah sukses. Dan bahkan kita beruntung ketika kita memulai dari sesuatu yang pahit. Bukan dari sesuatu yang manis. Karena apa? Keseimbangan tadi. Kalau ada kesedihan pasti ada kebahagiaan. Kalau ada keterpurukan pasti ada keberhasilan. Bahkan menurut satu riwayat para pebijak, orang-orang yang saat ini sukses besar adalah
orang-orang yang bergelimang dengan kegagalan-kegagalan di masa lampaunya. Nah ini adalah penderitaan. Jadi hikmah penderitaan di baliknya ada sebongkah hal yang memang menjadikan kita luar biasa. Siapapun yang saat ini sudah pernah mengalami penderitaan pasti akan bangkit, atau saat ini sudah bangkit. Tapi yang belum, ya coba-coba aja gitu ya. Terima kasih Ibu Cici sudah ikut bersama dengan kita, ikut bergabung. Mungkin masih ada yang lain, atau mungkin boleh memberikan statement-statement lagi agar hidup, agar kita insya Allah manfaat bagi orang banyak. Dan ini adalah sebagai satu hal yang Bapak Ibu tidak sadari bahwa kita akan meninggalkan jejak digital gitu. Jadi ada jejak digital nih. Kita meninggalkan jejak digital kan, sampai kapanpun rekaman ini kan ada gitu ya. Jadi insya Allah sekalipun kita sudah tidak ada, mungkin tinggal nama tapi rekamannya masih ada. Nah ini pentingnya kita ketika kita belajar yang seperti ini. Terima kasih Ibu. Mungkin masih ada lagi dari PSTW BM2. PSTW BM2 Cici. Luar biasa ya. Ya silakan Bu. Ya betul. Ibu harus sadar betul bahwa kita ini kan aktornya, aktor kehidupan. Bahwa kita adalah orang yang menentukan segala-galanya. Terkadang kita tidak sadar Bu. Justru kita ketika terjadi sesuatu malah menyalahkan lingkungan kita. Apalagi lingkungan terdekat. Sehingga apa yang terjadi? Pertengkaran yang luar biasa. Yang terjadi perselisihan yang luar biasa. Bahkan sampai kepada ujungnya. Mungkin perpisahan kan gitu. Padahal kalau kita sadar bahwa sayalah aktornya. Ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, berarti kembali kepada saya. Saya dulu, bukan keluar dulu. Ketika terjadi keberhasilan ya, itu juga kembalinya ke dalam dulu, bukan keluar dulu. Kita ini adalah yang menentukan segala-galanya karena kita adalah aktornya. Saya aktornya. Ibu aktornya. Jadi bukan siapa-siapa. Sehingga kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka yang dilihat adalah ke dalam, bukan keluar. Katakanlah ini ada si A, saudara saya nih, tiba-tiba terkena gerinda. Itu nggak bisa menyalahkan orang lain, tapi ke dalam. Karena ketidakhati-hatiannya. Karena cerobohnya, kan begitu. Nah, yang kita sayangkan adalah ketika banyak sekali orang melihat keluar dulu ketika ada hal-hal yang demikian. Mestinya ke dalam dulu. Mestinya ke kita dulu karena kita aktornya. Sayalah aktornya, berarti kalau terjadi begini, saya dulu yang disalahkan, bukan orang lain dulu. Begitu ya Bu? Luar biasa ini. Jadi kita adalah aktornya. Ingat Bu, Ibu adalah aktornya dalam segala hal. Gitu. Oke, masih ada lagi? Satu lagi Pak. Ya silakan Pak. Ya. Mengenai poin ke-7 tadi Pak. Faktor lingkungan. Iya. Jadi saya mau nanya, seberapa besar pengaruh lingkungan? Oh iya. Menjadikan kita sebagai aktor. Iya. Betul. Kalau kita mau jadi aktor, berarti kan kita harus di depan. Iya. 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 Betul. Iya Pak. Siap. Jadi begini Pak. Kalau kita ada di mana, mestinya kita mewarnai, jangan diwarnai Pak. Selama kita ya, ini bicara dewasa, betul bahwa hitam putihnya seorang anak itu akan dipengaruhi oleh lingkungan kita Pak. Itu memang luar biasa. Putihnya seorang anak menjadi hitam juga karena lingkungan. Namun kemudian karena kita paham bahwa kita aktornya, mestinya kita adalah orang yang paling tegak berdiri. Orang yang paling bisa menegakkan segalanya. Dan dalam hal ini kebaikan. Kita mestinya orang yang paling paham bahwa ini mesti kita tegakkan. Saya akan sangat rugi kalau saya di suatu lingkungan, kemudian saya justru diwarnai oleh hal-hal yang negatif oleh lingkungan tersebut. Saya akan sangat merugi ketika di lingkungan, kemudian saya tidak bisa menegakkan kebaikan. Mestinya seperti itu. Nah, kita jangan sampai menjadi orang yang justru dipengaruhi oleh lingkungan karena barangkali saja saya katakan ketidaktahuan kita, kebodohan kita. Oleh karena itu kan kita ini orang yang mestinya banyak belajar. Orang yang mestinya siap dalam segala halnya. Sehingga kita bisa mewarnai di mana kita berada di situ. Dan kalau kita bisa mewarnai Pak, insya Allah kita menjadi role modelnya, menjadi tauladannya, menjadi sumbernya. Banyak orang yang pada akhirnya nimba, atau kalau bahasa Jawa itu ngangsunya, atau bertanya. Nah ini yang mesti kita pertahankan yang seperti itu. Jadi kita jangan sampai menjadi orang yang justru dipengaruhi oleh lingkungan kita karena tadi Pak ya, dalam tanda petik adalah keburukannya. Tapi kita justru akan menjadi aktor yang paling baik di situ. Saya setuju sekali Bapak yang harus paling depan.
dalam segala halnya. Sekalipun mungkin ya, kita lihat masih ada, kan di atas langit masih ada langit itu. Di atasnya masih ada. Tapi paling tidak kalau kita paham itu ya kita tidak harus kemudian dipengaruhi oleh lingkungan yang merugikan kita sendiri. Tapi kita terus maju dan kita adalah orang yang menjadi aktornya. Dan kita adalah orang yang meliding. Karena gini Pak, istilah ada hikmah yang mengatakan bahwa ketika kita lemah terhadap diri kita, bisa jadi kita ditundukkan oleh lingkungan kita. Namun ketika keras pada diri kita keras pada diri saya. Dan saya kalau orang keras itu dalam hal ini adalah siap segalanya. Maka bisa jadi kita menundukkan lingkungan yang ada. Mestinya kita seperti itu. Karena kita adalah aktornya, kita harus seperti itu. Kita bisa jadi menundukkan lingkungan sekitar kita. Demikian Pak. Ya. Masih ada? Iya. Iya sama-sama Pak. Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Ini teman-teman dari PSTW PM2, teman-teman dari Dinas Sosial, teman-teman dari insya Allah manfaat bersama-sama ini. Kita belajar terus ya Pak. Jadi janganlah, ada orang mengatakan begini Pak, kita ini tua tapi hanya mengalami. Mestinya tua tapi berpengalaman gitu. Jadi harus tua dan berpengalaman. Jadi bukan hanya mengalami tapi ada sebercik pembelajaran di sana. Sehingga kita tuanya itu tidak hanya mengalami tapi berpengalaman. Ya masih ada Bapak Ibu sekalian? Masih ada 4 menit lagi di waktu kami. Silahkan. Kami tunggu ya terus dan insya Allah setiap pekan sekali. Selamat merayakan Maulid bagi yang merayakannya. Insya Allah terus kita Maulid Rasulullah SAW. Kemudian karena liburnya diganti, selamat hari libur besok. Nikmati liburannya. Karena kita adalah aktornya, kita ciptakan situasi kondisi yang menyenangkan. Jadi kita sedih ya karena kita senang ya karena kita. Jadi mestinya kalau kita seperti itu terus, kita menjadi orang-orang yang pemenang atau menjadi orang-orang yang disebut the winner. Kita itu mestinya the winner. Dan kita itu mestinya terus berpikir bahwa setiap pagi adalah baru dilahirkan. Kalau kita baru dilahirkan, kita masih bersih, kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang insya Allah bersih, insya Allah bagus, insya Allah manfaat dan seterusnya harus seperti itu. Demikian saya kira atas atensinya, atas bergabungnya sekali lagi saya sampaikan terima kasih luar biasa Mitra GIC, kemudian dari Departemen Sosial DKI Jakarta yang saat ini juga sedang membina anak-anak panti. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam segala halnya dan sukses besar. Selamat berlibur untuk esok hari. Sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.